Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, para pelajar atau peserta didik jenjang SD, MI, SDLB paket A, khususnya kelas 5. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini. Kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran matematika seri ke-19. Materinya masih tentang debit, kali ini adalah bagian kelima. Untuk seri ke-19 ini kita akan kembali melanjutkan melakukan pembahasan soal atau pembahasan soal asik berlatih untuk bagian C sebanyak 10 soal. Kalau di bagian A itu seri ke-17 itu bagian A, seri ke-18 bagian B, seri ke-19 ini adalah bagian C. Sudah siap adik-adik untuk mengikuti pembelajaran ini? Sudah siap dengan alat tulisnya dan perhatiannya? Karena kalau belajar matematika perhatian tidak serius, tidak sambil coret-coret, tidak sambil menjawab pertanyaan, ya tidak maksimal hasilnya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah seri ke-19. Ya. Jadi materinya masih tentang debit, itu bagian kelima. Yaitu berisi pembahasan soal. Ayo asik berlatih bagian C, ada 10 soal. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa tujuan pembelajaran ini masih sama dengan sebelumnya, yakni bahwa melalui paparan, tanya jawab atau diskusi, kemudian pembahasan contoh soal dan latihan, diharapkan nanti adik-adik akan memiliki dua kemampuan. Yang pertama, mengonversikan satuan debit dari satuan yang satu ke yang lain. Yang kedua, menghitung salah satu dari debit, volume, atau waktu bila dua di antaranya diketahui. Kalau pada bagian A atau pada seri pembelajaran ke-17 itu menghitung debit, seri ke-18 menghitung volume, dengan catatan menghitung debit itu volume dan waktu diketahui. Di pembelajaran ke-18 itu menghitung volume, debit, dan waktu diketahui. Nah, di seri ke-19 ini kita akan menghitung waktu. Jadi soal-soalnya adalah menghitung waktu dengan catatan debit dan volume diketahui. Oke. Nah, sebelumnya ini soalnya. Ini baru 8 ya. Nanti yang 9 dan 10 itu pada halaman berikutnya. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak usah saya baca, nanti saya baca ketika kita lakukan pembahasan saja ya. Kalau yang belum mencatat, belum melihat soalnya, boleh ini difoto dulu kalau kemarin belum memfoto. Nah, ini soal nomor 9 dan nomor 10. Oke, sudah siap adik-adik? Nah, kalau sudah siap, mari kita ingat kembali dulu, yaitu rumus hubungan antara debit yang kita lambangkan dengan huruf D, volume dengan huruf P, dan waktu dengan huruf T. Masih ingat kan? Kalau enggak ingat gimana mau untuk ngitung kok enggak ingat. Gimana hubungannya? Iya, D sama dengan P per T. Nah, dari rumus ini kita bisa menghitung T. Ya, nanti akan kita hitung T ini. Gimana kalau menghitung T? Kalau D sama dengan P per T sudah kita gunakan di seri pembelajaran 17. Ya. Sekarang yang seri ke-19-nya akan menghitung T bagaimana?
Iya, T sama dengan P per D. Nah, yang kemarin seri 18 itu menghitung P dikali T. Tolong jangan dilupakan karena ini akan digunakan untuk menghitung salah satu dari debit, volume, atau waktu bila dua diantaranya diketahui. Oke, adik-adik. Nah, ini kemarin pembagian tugasnya kelompok dari bagian A, B, dan C masing-masing bagian 5 soal sehingga tiap kelompok mengerjakan 15 soal. Insya Allah bagian A dan bagian B sudah kita cocokkan. Bagian A kita cocokkan di seri pembelajaran 17. Yang belum melihat silahkan dilihat videonya. Kemudian bagian B itu silahkan dilihat di seri pembelajaran 18. Nah, untuk bagian C akan kita bahas saat ini, yaitu pada seri pembelajaran 19. Mana sudah siap? Ingat rumusnya. Juga jangan lupa konversi satuan debit, volume, dan waktunya. Kalau itu tidak ingat ya selesai. Oke, ayo kita lihat, kita bahas nomor 1. Sebuah kran mengalirkan 30 liter air dalam waktu 6 menit. Kran tersebut digunakan untuk mengisi bak tandon dengan volume 45 liter. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon tersebut? Berapa menit? Jadi ini ada volume, ada waktu lagi. Apa ada volume lagi? Berarti ada 2 volume. Berarti nanti akan ada 2 waktu. Maka bisa kita misalkan ini adalah V1, ini T1, ini V2, dan yang dihitung adalah T2. Nih. Jadi diketahui P1-nya itu 30 liter, T1-nya 6 menit, P2-nya 45 liter. Ditanyakan T2 berapa menit? Mana jawabnya? Ya, kita hitung dulu D. D-nya kita hitung dari sini. Kalau 30 liter air itu perlu waktu 6 menit untuk mengalirkan, maka debitnya adalah apa? Rumusnya. Iya, P per T dalam hal ini P-nya P1, T-nya T1, maka D sama dengan D1, V1 per T1. Berapa itu? P1-nya 30, T1-nya 6, berarti 5 liter per menit. Nah, baru dihitung T2-nya. Mana menghitung T2? T tadi apa? P per D. Berarti P-nya di sini V2, yaitu 45 liter. Dibagi D-nya 5. 45 dibagi 5, itu 9. Satuannya adalah menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah 9 menit. Pelan-pelan bisa dipahami sampai di sini. Kita lanjut sekarang nomor 2. Sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Siapa ini yang diketahui? Iya, volume P, terus debit D, ditanyakan T. Ya, jadi diketahui P-nya 24 liter, D-nya 3 liter per menit, ditanyakan T-nya berapa menit. Bagaimana menghitung T? Iya, T sama dengan P per D. P-nya 24, D-nya 3, 8 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana adalah 8 menit. Nggak susah kan? Ya, nggak susah. Gampang ya, kecil. Oke, sekarang nomor 3.
Debit air adalah 25 cm kubik per detik. Sedangkan volume wadah yang diisi air adalah 314 cm kubik. Berapa waktu yang diperlukan mengisi penuh wadah tersebut? Siapa ini yang diketahui? Ya, D-nya berapa? 25 cm kubik per detik dan volumenya 314 cm kubik. Ditanyakan T. Menghitung T apa? Ya, P per D. Jadi P-nya 314, D-nya 25. 314 dibagi 25 itu 12,56. Satuannya adalah detik karena di sini adalah sentimeter kubik per detik. Jadi waktu diperlukan untuk mengisi wadah adalah 12,56 detik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, kalau tidak ada kita lanjut nomor 4. Sebuah kolam renang akan dibersihkan. Volume kolam renang tersebut 1.500 liter. Debitnya diketahui sebesar 300 cm kubik per detik. Berapa waktu diperlukan untuk membersihkan kolam renang? Siapa ini yang diketahui? Ya, volume P. Terus ini D. Jadi P-nya 1.500 liter atau desimeter kubik. Nah, karena di sini sentimeter kubik ya per detik, maka ini dikonversikan ke sentimeter kubik. Liter atau desimeter kubik ke sentimeter kubik itu turun satu tangga, makanya dikali 1.000. Jadi 1.500.000 cm kubik. D-nya 300 cm kubik per detik. Maka ditanya, kalau ditanya T bagaimana T-nya? Ya P per D. Berarti 1.500.000 dibagi 300 sama dengan 5.000 detik. Nah, 1 jam berapa detik? Ya 3.600. Jadi ini kalau mau jadikan jam ya dibagi 3.600. 1,39 jam. Jadi waktu untuk membersihkan kolam renang adalah 1 jam 1,39 jam. Mana sampai sini bisa dimengerti? Jadi lanjut. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5. Sebuah wadah memiliki volume sebesar 600 cm kubik. Debit airnya adalah 30 cm kubik per detik. Berapa waktu dibutuhkan untuk menguras air yang ada dalam wadah tersebut? Apa yang diketahui di sini? Ya, volume dan debit. D berarti diketahui V 600 cm kubik, D-nya 30 cm kubik per detik. Ditanyakan T. Mana menghitung T? Ya, T sama dengan P per D. P-nya 600, T-nya 30, D-nya 30 cm kubik per detik sama dengan 20 detik. Jadi waktu untuk menguras air dalam wadah 20 detik. Bisa dipahami sampai di sini. Oke, kita lanjut nomor 6. Sebuah kolam ikan memiliki volume 96.000 meter kubik. Kolam tersebut dialiri dengan 2 selang, masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Berapa waktu diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Apa yang diketahui? Ya, diketahui P 96.000 meter kubik. Karena di sini liter, jadikan liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik, maka meter kubik ke desimeter kubik turun berapa tangga? Iya, 1 tangga, berarti dikali 1.000, 96.000 desimeter kubik atau liter.
D-nya karena ada 2 selang, 1 selang debitnya itu 1,5 liter per menit, maka kalau 2 selang ya 2 kali 1,5, 3 liter per menit. Ditanyakan T. Tadi menghitung T tadi apa? P per D. P-nya 96.000, T-nya 3. 96.000 dibagi 3 itu berapa? Iya, 32.000 menit. Kalau jadikan jam, berarti dibagi 60 berapa? Ya, 533,33 jam. Jadi, waktu diperlukan untuk memenuhi kolam adalah 533,33 jam. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 7. Debit air keran dari PDAM 7.500 cm3 per menit. Bak mandi yang berukuran 60 cm kali 50 cm kali 50 cm akan diisi air hingga penuh. Berapa menit waktu dibutuhkan? Berarti ini apa yang diketahui? Ya, D. Jadi diketahui D dan P, volume. Nah, volumenya ya kalikan aja ini 50 kali 60 kali 50 kali 50. 150.000 cm3. Debitnya 7.500 cm3 per menit. Ditanyakan T-nya. Bagaimana menghitung T? Ya, P per D. P-nya 150.000. D-nya 7.500 itu 20 menit. Jadi, waktu diperlukan untuk mengisi bak hingga penuh adalah 20 menit. Oke. Lanjut nomor 8. Sebuah tandon dapat diisi air dengan selang 50 liter per menit selama 12 menit. Tandon diisi dengan selang berdebit 1,2 liter per detik. Berapa waktu diperlukan untuk memenuhi tandon tersebut? Berarti ini ada 2 volume dan 2 debit dan 2 waktu nanti ya. Maka ini diketahui D1 50 liter per menit. Kemudian T1-nya 12 menit. D2-nya 1,2 liter per detik. Ditanyakan T2. Itu waktu untuk mengisi tandon yang menggunakan selang berdebit 1,2 liter per detik. Mana ini? Hitung dulu P. D1 kali T1 sama dengan 50 kali 12 itu 60. 600 maaf. 600 liter. Kemudian baru hitung apa? T2. Jadi bagaimana menghitung T2-nya? Ya volumenya apa? Menghitung T apa? Ya P per D. Volumenya berapa? Ini volumenya 600 liter ini. Baru dibagi dengan D2-nya. Ini D2-nya itu 1,2 liter karena diganti selang yang lebih kecil. Ya. Maka sama dengan 600 dibagi 1,2. Itu sama saja 6.000 dibagi 12 sama dengan 500 detik. 500 detik berapa menit ya? Bagi 60, 8,33 menit. Jadi waktu diperlukan untuk memenuhi tandon adalah 8,33 menit. Mana? Bisa diikuti dengan baik kan? Sekarang lanjut nomor 9. Sebuah kolam ikan memiliki volume 96.000 meter kubik.
Kolam ini diisi dengan 4 buah keran yang masing-masing memiliki debit 12 liter per detik. Berapa waktu yang diperlukan sampai kolam tersebut penuh? Nah, ini ada 4 selang. 4 buah keran, maaf, bukan selang, 4 keran, di mana masing-masing keran debitnya itu 12 liter per detik. Jadi nanti debit seluruhnya ada 4 kali ini. Jadi diketahui volumenya 96 meter kubik. Karena di sini liter, jadikan liter. Liter sama dengan desimeter kubik lah, kalikan 1096. D-nya 4. 4 keran, berarti 4 kali 12 liter per detik. Berapa waktu yang diperlukan? Berarti T. Mana menghitung T? Ya P per D. P-nya 96.000. D-nya 48 liter per detik. Itu sama dengan 2000 detik. Berapa menit? Bagi saja 60, 33,33 menit. Jadi waktu untuk mengisi kolam hingga penuh adalah 33,33 menit. Sampai sini bisa dipahami. Nah, baru nomor 10. Sebuah tandon air diisi dengan pipa berdebit 1,6 liter per detik. Secara bersamaan bagian bawah tandon terdapat keran untuk menyalurkan air dengan debit 0,8 liter per detik. Volume tandon 180 liter dan awalnya kosong. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai tandon berisi penuh? Berarti apa yang diketahui ini? Ya, diketahui volumenya P 180 liter, D-nya hanya ada dua selang, 2 pipa, berarti 0,8 ditambah 1,6 itu 2,4 liter per detik. Ditanyakan T. Bagaimana menghitung T? Mana T menghitungnya? Ya, P per D berarti 180 V-nya. D-nya adalah 2,4 sama dengan 75 detik. 75 detik itu sama dengan 1 menit 15 detik atau 1, berapa 15 detik berapa menit, itu 1/4 menit atau 75,25 ya. Detik itu sama dengan apa? Sama dengan 1 menit 15 detik itu juga boleh 1,25 menit. Karena 15 detik itu kan 1/4 menit atau 0,25 menit. Ya. Jadi waktu untuk mengisi tandon hingga penuh adalah 75 detik atau 1 menit 15 detik atau 1,25 menit, boleh sama saja. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada dipersilahkan. Ada? Saya tunggu. Atau kalau sekarang belum ada yang ditanyakan, ketika nanti tiba-tiba belajar kok ada yang rasanya ingin tanyakan, silakan. Bisa ditulis di komentar di bawah video ini. Nah, sebelumnya mari kita coba rangkum apa yang dipelajari tadi. Tiada lain adalah apa? Iya, hubungan antara DP dan T. Bagaimana hubungannya? D-nya sama dengan? Iya, D sama dengan P per T. Lah, T-nya gimana? D-nya bagaimana? P-nya bagaimana? Ya, kalau T sama dengan? Iya, P per D. Kalau P, apa? P, iya, D kali T. Tolong ini jangan dilupakan. Karena ini akan selalu kita gunakan ketika kita menyelesaikan soal-soal terkait dengan debit. Nih,
Jangan dilupakan. Nah, ini sudah dikotai merah itu artinya harus selalu diingat. Nah, kalau rumusnya tidak ingat ya tidak akan bisa kerja. Sebaliknya juga rumusnya ingat tapi tidak paham apa yang diketahui ditanyakan ya susah juga. Atau kalau meskipun tahu cara, hafal apa yang diketahui, paham apa yang ditanya, bisa juga gagal. Kalau apa? Ya, enggak bisa ngitung. Jadi ketiga-tiganya harus adik-adik kuasai. Ya. Akhirnya untuk seri ke-19 pembelajaran matematika SDMI, SDLB paket A kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Sekali lagi terima kasih.